Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian kelas 5 yang berbahagia dimanapun berada, bertemu kembali kita. Kali ini kita akan membahas kelanjutan pembelajaran yang telah kita lakukan pada beberapa waktu yang lalu. Nah, saat ini kita akan melanjutkan masih pada tema 7, subtema 1 ya, peristiwa dalam kehidupan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang masa pergerakan nasional. Sedikit mengulang, beberapa waktu yang lalu anak-anak telah belajar tentang masa penjajahan. Kemudian ada juga perlawanan-perlawanan yang diberikan oleh rakyat Indonesia di berbagai daerah ya. Tentu saja perlawanan itu dilakukan dengan peperangan gitu ya. Nah, setelah mengalami kegagalan di masa perlawanan dengan senjata, kemudian bangsa Indonesia mencoba untuk melawan penjajahan melalui diplomasi. Nah, salah satunya adalah dengan mendirikan organisasi-organisasi yang diharapkan bisa menekan dan juga bisa mempengaruhi pemerintahan kolonial pada saat itu. Nah, masa ini kita kenal dengan masa pergerakan nasional. Masa pergerakan nasional dibagi menjadi 3, yaitu masa awal atau perkembangan pergerakan ini pada tahun 1900-an, kemudian masa awal radikal tahun 1920 sampai dengan 1927, dan yang ketiga adalah masa moderat. Nah, pada awal pergerakan nasional tahun 1900, masa ini ditandai dengan lahirnya berbagai organisasi seperti Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo, kemudian Sarekat Islam, juga Perserikatan Muhammadiyah, serta Indonesia Party. Nah, organisasi ini masih bergerak dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan, perdagangan, masih mencoba untuk mengalokasikan atau mengorganisir masyarakat untuk bergerak dalam satu organisasi. Nah, beranjak pada masa awal radikal pada tahun 1920 sampai 1927, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ini sudah mengalami perubahan karena pergerakan-pergerakan organisasi pada saat itu sudah mulai bersifat radikal, artinya bersifat keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Nah, pada masa ini ada beberapa organisasi ya, mereka menggunakan azas non kooperatif, artinya tidak mau bekerja sama dengan organisasi atau pemerintah kolonial. Ada beberapa organisasi yang ada pada saat itu, yaitu seperti Perhimpunan Indonesia atau PI, kemudian Partai Komunis Indonesia atau PKI, Nahdlatul Ulama NU, dan juga Partai Nasional Indonesia. Nah, karena ternyata perjuangan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi tadi juga tidak begitu efektif, kemudian juga mengalami perubahan. Pada tahun 1930, organisasi pergerakan mengubah taktik perjuangannya. Mereka kemudian menggunakan taktik kooperatif ya, bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Ada beberapa organisasi yang berhaluan moderat, antara lain seperti Partindo 1930, kemudian PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan juga Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Ini adalah beberapa organisasi yang muncul pada saat masa perjuangan yang lebih moderat. Nah, itu tadi. Nah, seiring dengan perkembangan munculnya berbagai organisasi juga ditandai dengan perjuangan para pemuda Indonesia. Nah, pada tahun 1928, pemuda-pemuda dari berbagai penjuru di Indonesia kemudian sepakat untuk mengadakan kongres. Kongres pertama berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei tahun 1926. Ya, diikuti oleh semua organisasi pemuda. Namun kongres pemuda ini belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan keinginan seluruh pemuda, dan kemudian mereka bersepakat untuk melaksanakan Kongres Pemuda yang kedua. Nah, Kongres Pemuda yang kedua ini
berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 ya, diselenggarakan di Gedung Indese Club di Jalan Keramat Raya 106 dan diselenggarakan di 3 tempat. Nah, pertemuan pada Kongres Pemuda II ini merupakan titik awal dari perjuangan para pemuda di Indonesia yang kemudian pada tanggal 28 Oktober pada saat penutupan Kongres Pemuda II, mereka mengambil keputusan yang pertama menerima lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, mereka menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda, ya, berwatak nasional dalam arti luas. Juga mereka mengikrarkan Sumpah Pemuda. Yang anak semua sudah hafal ya, Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Dan kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, dampak dari Sumpah Pemuda yang dilakukan oleh para pemuda Indonesia ternyata berdampak sangat positif terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama, ikrar tersebut merupakan modal yang sangat berharga bagi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sejak peristiwa Sumpah Pemuda tersebut, dunia dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekad Indonesia untuk bersatu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Ya, dari Sumpah Pemuda ini juga membawa kesadaran dalam setiap raga yang ada di masyarakat Indonesia untuk kemudian bersatu, berjuang bersama. Peristiwa Sumpah Pemuda juga menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Itu merupakan sejarah dari perjuangan para pemuda. Nah, perjuangan tidak hanya dilakukan oleh para pemuda tetapi juga oleh kaum perempuan Indonesia. Mereka juga melakukan Kongres Perempuan yang berlangsung sebanyak 3 kali. Yang pertama tanggal 22 Agustus 1928 di Yogyakarta, kemudian yang kedua 24 sampai dengan 20 sampai 24 Juli 1935 dilakukan di Jakarta, kemudian yang Kongres Perempuan ketiga berlangsung di Bandung 23 sampai dengan 28 Juli 1938. Pada Kongres Perempuan ini ada beberapa kesepakatan yang dirumuskan oleh para perempuan Indonesia dalam hal mendukung perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama, mereka merumuskan tujuan mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia serta mengadakan gabungan atau perikatan di antara perkumpulan wanita. Pada tanggal 28 sampai dengan 31 Desember 1929, PPI mengadakan kongres di Jakarta dan mengubah nama PPI menjadi PPII atau Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia. Demikian beberapa hal yang bisa Pak Sandi sampaikan terkait dengan tema kita pada masih subtema 1 ini tentang perjuangan melawan penjajah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.